para pemirsa media-media sunnah yang ikut menyiarkan program ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah? Ketika Rasulullah umur 4 tahun terjadilah apa yang terjadi, yaitu peristiwa besar. Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Pada waktu itu Rasulullah SAW bermain sama teman-teman kecilnya, saudara-saudara sesusuannya, bermain, lari-lari, datanglah malaikat Jibril membedah ya dadanya Rasulullah, diambillah bagian yang kotor, yang tempatnya setan, kemudian dicuci dengan air zam-zam, terus dijahit Rasulullah dioperasi sama malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa itu dilihat oleh bocah-bocah kecil. Bocah-bocah kecil, saudara-saudara sesusuan Rasulullah melihat kejadian itu, maka mereka langsung semburat berlarian menuju sang ibu, namanya Halimah As-Sa'diyah. Dan mereka mengatakan, mata Muhammad, mata Muhammad, Muhammad mati, Muhammad mati, Muhammad mati, wahai ibu, Muhammad mati, Muhammad mati. Maka Halimah kaget, Halimah terheran-heran dengan berita ini. Halimah langsung mencari Rasulullah SAW yang masih kecil. Itu Nabi umur 4 tahun itu. Maka ketika Halimah mencari Rasulullah, ketemulah Rasulullah dalam keadaan lunglai, dalam keadaan pucat, ya, rona wajahnya berubah. Kejadian itu dilihat oleh bocah-bocah kecil. Maka Halimah As-Sa'diyah khawatir, ini kalau terjadi apa-apa sama anak ini, nanti disalahkan sama Siti Aminah dan disalahkan Bani Hashim, keluarga besarnya Rasulullah. Maka apa yang terjadi? Muhammad kecil diajak Halimah pulang ke kota Mekah, diserahkan kembali kepada Nyonya Aminah, Sayyidah Aminah, diberikan ke orang tuanya, wahai Nyonya, anak ini sudah besar, sudah 4 tahun, ya, saya kembalikan kepada Anda. Karena khawatir nih, kalau ada apa-apa nanti disalahkan, nyawa orang itu, gitu ya. Kalau seandainya nggak terjadi peristiwa itu, mungkin nggak dikembalikan, maksudnya terus dirawat gitu. Tapi kan ada peristiwa itu, takut nanti disalahkan, takut ada apa-apa kepada Rasulullah, maka dikembalikan ke kota Mekah. Maka ketika Rasulullah umur 4 tahun, Rasulullah kembali ke pangkuan ibunda tercinta Siti Aminah, gitu ya. Sebuah renungan ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan bagaimana Rasulullah umur 1 tahun sampai 4 tahun hidup di lembah. Hidup di lembah, hidup tidak dengan ibu kandungnya, tidak dengan ayahnya, tidak dengan keluarga besarnya. Hidup di lembah dengan debu, dengan angin, dengan gembalaan. Coba kita bayangkan ya, kalau kita punya anak masih balita umur 1 sampai 4 tahun. Kalau malam hari, perhatikan kalau malam hari, lihat anakmu ketika tidur. Mungkin kau tempatkan di ruangan yang ber-AC, berkasur empuk, ya, kau melihat anakmu dipeluk oleh istrimu. Ketika kau menjumpai fenomena seperti itu, melihat anakmu umur 3 tahun diiringi oleh istrimu, ditidurin, diboboin, di ruangan ber-AC, di ruangan yang empuk. Coba layangkan pikiranmu bagaimana Rasulullah SAW ketika berumur seusia dengan anakmu itu. Ketika Rasulullah berumur 3 tahun itu, di mana Rasulullah pada waktu itu? Rasulullah ada di lembah, ya. Tidak ada ibu kandung di situ, tidak ada ayah kandung di situ. Hidup dalam pedalaman, jauh dari orang tua. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada debu, padang pasir, ada gembalaan. Terus bagaimana ketika Rasulullah tidur malam hari? Sedangkan ibu susunya memiliki anak banyak. Ibu susunya itu tidak hanya menyusui Rasulullah. Selain Rasulullah ada anak-anak kecil yang lain pun disusui. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Itulah orang besar lahir dari, ya, serba kekurangan waktu kecil, keterbatasan ketika masa kecil, keterbatasan soal ekonomi, keterbatasan soal sosial dan seterusnya. Tapi Allah mengangkat Rasulullah SAW. Itulah, jadi kembali ke materi. Setelah Rasulullah SAW umur 4 tahun, kembali ke pangkuan ibunda tercinta Aminah, ya, Aminah, ya. Bismillah.
Kemudian ikhwatal iman, sekarang apa kira-kira hikmahnya? Kenapa kejadian turunnya malaikat Jibril dan membedah dadanya Rasulullah, dikeluarkan yang kotor dari atau tempatnya setan yang ada di hati itu dikeluarkan, dicuci oleh malaikat Jibril, dilihat oleh bocah-bocah kecil. Apa hikmahnya? Kenapa Allah memperlihatkan kejadian itu kepada bocah-bocah kecil? Apa hikmahnya? Hikmahnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hikmahnya adalah nanti ketika Rasulullah umur 40 tahun dan diangkat menjadi Rasul, maka itu akan dibenarkan oleh bocah-bocah kecil yang melihat kejadian pada waktu itu. Dan terbukti nanti ketika Rasulullah diangkat jadi Rasul, bocah-bocah kecil yang hidup bersama Nabi di lembah itu nanti membenarkan, oh Muhammad itu Rasul. Gak heran. Kenapa? Karena waktu kecilnya dulu kita bermain-main sama dia, kita menjumpai kejadian aneh yang menimpa dia, gitu loh. Jadi itu sudah skenario ya, dari Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah dibelah dadanya, disaksikan bocah-bocah kecil. Karena ini menjadi pembenaran atas kerasulan Nabi nanti ketika Rasulullah sudah dewasa. Dan terbukti nanti anak-anak kecil yang hidup sama Nabi itu masuk Islam. Di antaranya adalah Syaimah, ya, saudari sesusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwatal iman, umur 4 tahun Rasulullah kembali ke ibunya yang sangat menyayangi Nabi, mencintai Nabi, namanya Aminah. Maka Aminah pun menyayangi putranya, menyayanginya, ya, mendandaninya, terus disayangi. Sampai Rasulullah SAW umur 6 tahun. Ketika Rasulullah SAW umur 6 tahun ini, sang ibu, ya, mengajak Rasulullah SAW pergi ke kota Yathrib. Kota Yathrib adalah kota Madinah, yang mana di situ ada kuburan bapaknya Nabi yang bernama Abdullah. Maka sang ibunda ini ingin mengajak buah hatinya, ayo nak, pergi ke negeri Yathrib, kita menziarahi makam ayah kandungmu. Maka berangkatlah, diberi bekal, di backup secara finansial oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ngasih dana, ngasih bekal untuk perjalanan Aminah dan Rasulullah SAW kecil bersama seorang budak wanita hitam legam keriting, ya, masih bocah ABG, namanya Ummu Aiman. Berangkatlah 3 orang ini, Rasulullah, Aminah ibunya Nabi, Rasulullah, dan Ummu Aiman, budak wanita yang masih bocah hitam keriting, namanya Ummu Aiman. Berangkatlah 3 sampai ke Madinah, maka mengunjungi atau ya menziarahi makam sang ayah, yaitu Abdullah putra Abdul Muthalib. Kemudian ikhwatal iman, setelah beberapa lama pulang dari Madinah ke Mekah. Madinah itu ada di selatannya Mekah. Mohon maaf. Madinah itu ada di sebelah utaranya Mekah. Dan Mekah itu ada di selatannya Madinah. Maka Rasulullah, ibunda dan budak wanita tadi berangkat ke Madinah. Setelah mengunjungi makam sang ayah, balik ke Mekah. Di antara Madinah dan Mekah ada tempat namanya Abwa. Nah, di tempat Abwa itulah ibunda Rasulullah namanya Aminah sakit keras dalam perjalanan, terus wafat. Akhirnya Aminah dimakamkan di tempat itu, tempat Abwa antara Madinah dan Mekah, dikubur di situ. Sehingga Rasulullah ketika umur 6 tahun, Rasulullah dalam kondisi yatim piatu. Ibunya wafat, ayahandanya wafat. Ya, Rasulullah sendirian pada waktu itu pulang, perhatikan, pulang dari Madinah atau dari tempat wafatnya ibunda sampai ke Mekah bersama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini budak yang masih ABG, yang masih SMP lah, atau SD kelas 6, keriting hitam, Ummu Aiman. Tapi dia menyayangi Nabi luar biasa. Maka Rasulullah diajak sama Ummu Aiman pulang dari tempat itu sampai ke Mekah. Kita tahu padang pasir, gersang,
jalanan terjal luar biasa. Di bawah nih Muhammad kecil umur 6 tahun. Ya SD kelas 1 atau TK itu. Kalau sekarang dibawa pulang sama budak ini sampai ke Mekah. Dan ini wanita ini, hitam ini, sangat mencintai Nabi. Dan Nabi sangat mencintainya, memuliakannya. Nabi memanggilnya Ummah, wahai ibunda. Karena nanti Nabi umur 6 tahun itu dirawat sama budak bocah ini. Budak wanita, gadis ya, jadi budak, masih kecil. Tapi dia merawat Nabi, namanya Ummu Aiman. Saking sayangnya sama Nabi, sampai-sampai Nabi itu memanggil wahai ibunda. Memanggil budak yang masih bocah tadi itu dengan sebutan ya Ummah, wahai ibunda. Sampai di kota Mekah, maka ketemulah sama sang kakek. Sang kakek namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat sedih melihat cucu kesayangannya ditinggal wafat ayahnya, ditinggal wafat ibunya, langsung didekap sama sang kakek, ditangisi sama sang kakek. Wahai cucuku, kau yatim piatu. Maka sang kakek ini sangat menyayangi cucunya karena sangat kasihan. Maka Muhammad SAW ini sangat dirawat, dipelihara, dimuliakan oleh sang kakek namanya Abdul Muthalib. Ya, bahkan Abdul Muthalib ini punya tempat khusus di naungan Ka'bah. Gak ada yang berani duduk di tempat itu. Saya ulangi ya, kakeknya Nabi yang bernama Abdul Muthalib ini orang yang terkenal di kalangan kafir Quraisy. Dia punya tempat khusus di bawah lindungan Ka'bah itu, atau di bawah naungan Ka'bah, tempat khusus. Gak ada orang yang berani duduk di situ. Biasanya Abdul Muthalib duduk di situ, terus dikelilingi putra-putranya, paman-paman Rasulullah SAW. Lah suatu ketika Rasulullah SAW ini datang ke area Ka'bah situ, maka Muhammad SAW waktu kecil ya, kurang lebih umur 6 tahun tadi itu, duduk di tempat khusus miliknya sang kakek. Tempat khusus miliknya Abdul Muthalib. Maka paman-paman Nabi yang banyak itu melihat Nabi duduk di tempat itu, maka paman-pamannya Nabi langsung meraih tangannya Nabi, diajak, jangan di sini wahai ponakanku, jangan di sini nak, jangan di sini nak, ini miliknya eyangmu. Agar tidak duduk situ, ditarik-tarik Rasulullah ini. Ketika kondisi seperti itu datang Abdul Muthalib. Abdul Muthalib melihat cucunya ditarik oleh paman-pamannya, maka sang kakek Abdul Muthalib berkata kepada paman-paman Nabi, yaitu anak-anaknya. Abdul Muthalib mengatakan, tinggalkan, biarkan cucuku ini sesuka hatinya, tidak apa-apa. Padahal gak ada yang berani, cucu-cucu Nabi yang lain gak ada yang berani. Itu tempat khusus miliknya sang kakek, tapi diduduki sama Nabi. Maka dicegah sama pamannya, jangan di sini nak, jangan di sini tempat eyangmu, ayo pindah ke sana. Nabi diseret gitu, tangan-tangannya diajak gitu ya. Ketika datang Abdul Muthalib, maka Abdul Muthalib mengatakan, biarkan dia duduk di situ sesuka hatinya. Karena Abdul Muthalib itu sayang sama Nabi. Akhirnya Abdul Muthalib duduk, kemudian Rasulullah SAW duduk bersama Abdul Muthalib di tempat itu. Kemudian Abdul Muthalib mengusap-usap punggungnya Nabi. Ya, sang kakek Abdul Muthalib mengusap punggungnya Nabi dan berkata, perhatikan, dan berkata, fawallahi innalahu lasya'na, demi Allah cucuku ini nanti punya perkara yang besar. Dan itu terbukti, nanti cucunya jadi nabi. Itu sudah diperkirakan oleh sang kakek. Biarkan cucuku duduk di sini, sungguhnya dia ini memiliki perkara yang besar. Dan terbukti itu ya, Rasulullah jadi nabi, dipilih oleh Allah dari semesta alam ini. Lah sampai terjadilah apa yang terjadi, yaitu Rasulullah SAW berumur 8 tahun. Ketika Rasulullah SAW umur 8 tahun inilah terjadilah apa yang terjadi, yaitu wafatnya sang kakek. Sang kakek wafat. Umurnya Nabi 8 tahun. Sang kakek wafat. Lah sebelum wafat Abdul Muthalib ini berwasiat. Sebelum wafat Abdul Muthalib ini mengatakan kepada Abu Thalib. Abu Thalib adalah pamannya Nabi. Kalau aku nanti mati, maka yang merawat Muhammad adalah Abu Thalib.
Nah, diwasiati ya. Kalau aku mati nanti yang merawat cucuku ini adalah Abdul Muthalib. Adalah Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW. Pertanyaannya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, mengapa Abdul Muthalib memilih Abu Thalib untuk nanti merawat Rasulullah ketika dirinya mati? Kenapa kok tidak pamannya Nabi yang lain? Pamannya Nabi di situ ada Abu Thalib, ada Hamzah, ada Abu Lahab, ya, ada Abbas, dan ada paman-paman Nabi yang sangat banyak, karena pada waktu itu banyak pamannya Nabi masih hidup. Tapi kenapa Abdul Muthalib berwasiat bahwa nanti si bocah kecil ini kalau aku mati maka dia akan dirawat Abu Thalib? Kenapa kok Abu Thalib? Kok tidak paman-paman Nabi yang lain? Padahal paman-pamannya Nabi banyak. Jawabannya adalah karena Abu Thalib adalah saudara sekandungnya Abdullah, bapaknya Rasulullah. Jadi begini ceritanya. Abdul Muthalib itu punya istri banyak, anaknya pun banyak. Tetapi Abdullah sama Abu Thalib ini saudara sekandung, sama bapak sama ibu. Adapun sama paman-paman Nabi yang lain itu satu ayah tapi beda ibu. Bisa dipahami enggak? Bisa dipahami ya? Karena Abu Thalib sama Abdullah itu satu kandung, satu bapak, satu ibu. Sedangkan yang lain kan sama bapak tapi beda ibu. Akhirnya berwasiat nih Abdul Muthalib, kalau aku mati nanti Abu Thalib yang merawat cucuku yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah SAW ditinggal wafat sang kakek, umurnya Nabi umur 8 tahun. Sejak umur 8 tahun itulah Rasulullah berpindah ya dari Abdul Muthalib kepada Abu Thalib. Nah, Rasulullah disayangi Abu Thalib, dicintai Abu Thalib. Rasulullah dirawat Abu Thalib, diberi nafkah sama Abu Thalib, dicintai Abu Thalib. Bahkan Abu Thalib lebih memuliakan atau lebih mengutamakan keponakannya ini, yaitu Muhammad SAW, daripada anak-anaknya sendiri. Baik sekali Abu Thalib itu ya. Dan Abu Thalib ini merawat, melindungi Nabi sampai Nabi umur 50 tahun nanti. Karena Nabi umur 50 tahun itu Abu Thalib wafat. Berarti dari umur 8 tahun sampai Nabi umur 50 tahun itu selalu dijaga, dilindungi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Bahkan ketika Nabi umur 40 tahun diangkat jadi Rasul, ya, disakiti oleh orang kafir Quraisy, maka pamannya ini pasang badan. Padahal dia kafir, gak masuk Islam. Tapi dia mencintai Nabi, menyayangi Nabi. Itulah Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu merawat Nabi ketika Nabi umur 8 tahun setelah ditinggal wafat oleh sang kakek, yaitu Abdul Muthalib. Maka 8 tahun ini kehidupan berjalan, Rasulullah disayangi, dicintai, dikasih nafkah seperti anak kandungnya sendiri. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umur 12 tahun. Pada umur 12 tahun ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh sang ayah, diajak oleh sang paman. Untuk apa? Diajak sang paman ya, bukan sang ayah. Diajak oleh sang paman bernama Abu Thalib untuk belajar bisnis. Maka Rasulullah umur 12 tahun, dalam riwayat ya yang dicantumkan oleh Al-Imam Safiur Rahman Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiq Maktum, ketika Rasulullah umur 12 tahun diajak sang paman belajar bisnis, pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Karena kebiasaan orang Arab jahiliyah dulu itu berdagang dari Mekah ke kota Syam atau ke negeri Syam. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan orang Arab jahiliyah dagang musim panas, musim dingin. Perjalanan dagang musim panas, musim dingin. Kalau musim dingin pergi ke Yaman, musim panas pergi ke negeri Syam. Nah, pada waktu itu Rasulullah umur 12 tahun diajak sang paman pergi ke negeri Syam, negeri Palestina, negeri Romawi pada waktu itu. Karena dulu masih Romawi, ya, Kristen. Nah, di sana ada ahli kitab, ada Kristen, ada Yahudi di negeri Palestina pada waktu itu. Maka sampailah di tempat, di kota namanya Busra. Busra itu bukan Basra. Kalau Basra ada di
Irak. Ini Busra. Busra ini ada di daerah kawasan Syam pada waktu itu. Maka apa yang terjadi? Rasulullah SAW melewat dan rombongan kafilah dagang orang-orang Arab itu, Rasulullah dan pamannya dan orang-orang Arab lainnya melewati gereja Kristen. Di situ ada pendeta. Pendeta itu namanya Bahira atau nama yang lain Gergis. Nama latinnya Gergis, nama Arabnya Bahira. Apa yang terjadi? Bahira ini melihat ini ada bocah kecil aneh ini. Lah Bahira ini kan pendeta, di rahib, dia paham Injil, paham Taurat. Dia ketika melihat Muhammad kecil umur 12 tahun ini ada yang aneh gitu loh. Ada tanda-tanda kenabian yang ada pada anak ini seperti yang dicantumkan dalam Injil. Penasaran. Biasanya hilir mudik kafilah dagang orang Arab tidak pernah ini Bahira ini mikir yang aneh-aneh, tapi khusus ketika Rasulullah ikut kafilah dagang ini dilihat sama pendeta ini ada kejadian aneh. Ada tanda-tanda yang aneh gitu loh. Maka Bahira ini penasaran. Maka dia membuat jamuan hidangan makanan. Setelah itu mengundang kafilah dagang dari Arab, rombongannya Rasul dan pamannya tadi untuk masuk ke kediamannya pendeta dan makan di situ. Setelah dijamu, dilihat bocah kecil tadi mana kok nggak kelihatan. Gak ada ternyata Rasulullah. Maka pendeta Bahira berkata, wahai orang-orang Arab, suruh teman-temanmu masuk semuanya. Siapa yang ketinggalan ini? Ada yang belum lengkap ini. Maka orang-orang Quraisy mengatakan sudah lengkap, gak ada lagi yang tersisa. Maka kata Bahira, coba dicek lagi, barangkali ada yang ketinggalan. Setelah dicek, oh iya ada bocah kecil namanya Muhammad, ada di luar. Kata Bahira, loh suruh masuk dia itu. Memang Bahira ngasih jamuan tujuannya ya bocah kecil ini gitu kan. Akhirnya Rasulullah SAW disuruh masuk. Rasulullah ada di jamuan itu, di ruangan itu. Maka diperhatikan sama Bahira. Gergis ini memperhatikan bocah kecil ini. Ada tanda-tanda kenabian di situ. Maka dilihat. Setelah itu Bahira berkata, hei orang-orang Quraisy, ya, siapa anak kecil ini? Ya, siapa anak kecil? Siapa bapaknya anak kecil ini? Siapa anak kecil ini? Maka Abu Thalib mengatakan, hadza ibni. Ini adalah anakku, kata Abu Thalib. Ini adalah anakku, kata Abu Thalib. Maka Bahira mengatakan, lah, gak mungkin kamu bapaknya. Dan gak mungkin anak ini punya bapak. Anak ini pasti yatim. Gitu. Sudah ditebak duluan sama Bahira. Karena Bahira tahu tanda-tanda kenabian itu. Maka baru iya memang dia ini bukan anakku, tapi dia adalah anak dari saudaraku yang sudah wafat. Dia ini keponakanku, aku yang merawatnya. Maka Bahira mengatakan, segera kamu bawa pulang keponakanmu ini ke negeri Mekah. Jangan diteruskan ke negeri Syam. Karena kalau sampai anakmu atau keponakanmu ini kamu bawa ke negeri Syam dan orang-orang Yahudi melihatnya, saya khawatir orang-orang Yahudi akan menyakiti atau membunuh bocah kecil ini. Ajak pulang bocah kecil ini. Akhirnya Abu Thalib menyuruh seseorang mengajak pulang Rasulullah kembali ke negeri Mekah. Itu kan di situ ada pengakuan dari seorang pendeta Nasrani yang bernama Bahira. Nah, itu dicantumkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi ya. Terlepas dari hadis ini ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan lemah. Tapi ini ditulis di kitab para ulama ya, wallahu a'lam bishawab.